Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ayo ikhwan, kaifa halukum? Di malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan satu materi lagi sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih ya. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita bahas fikihnya selesaikan, kemudian kita masuk di matan akidah juga. Ya, selesai nanti pembahasan thaharah secara umumnya kita pelajari bukan secara rincinya. Kalau rinci itu talaqi, kita baca syarah itu dalam taklim khusus ya, atau kajian khusus. Alhamdulillah di pelajaran nahwu kita telah masuk atau pengantar ilmu nahwu kita masuk dalam pasal yang keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ya, atau kata benda dalam bahasa Arab, kata sifat dan lain ditinjau dari kejelasannya. Terbagi menjadi dua, ada isim nakirah, kata yang menunjukkan masih umum ya, penunjukannya masih umum, dia belum jelas. Kemudian yang kedua adalah isim ma'rifah, yang sudah diketahui, yang sudah dikenal, sudah jelas penunjukannya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya seperti halnya isim mudzakkar dengan muannas ya. Di pasal yang kedua membahas tentang isim jenisnya, ditunjuk dari jenisnya ada dua, ada mudzakkar dengan muannas. Jadi semisal dengan bagaimana cara mengetahui isim mudzakkar dan isim muannas, maka pembahasan isim muannas ciri-cirinya harus diketahui. Seperti halnya ini juga ada pasal keempat, bagaimana cara bedakan isim nakirah dan isim ma'rifah, diketahui dengan ciri-cirinya dan macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Nah, isim ma'rifah alhamdulillah yang telah kita pelajari, yang pertama adalah ciri-cirinya adalah diawali alif lam. Dalam surah Al-Fatihah, alhamdu, nah situ ada kata alhamdu. Jadi kata alhamdu ini adalah ma'rifah. Jadi seluruh kata yang dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, adapun ucapan-ucapan Arab yang ada di dalamnya adalah isim ma'rifah. Kemudian yang kedua, ya, yang telah kita pelajari di video atau pembahasan selanjutnya di video ke-8, volume 8 itu membahas tentang domir dan ta'aruf, istilah-istilah domir dan macam-macam domir. Dan ini biasanya tidak dipelajari kalau di kampus di perkuliahan itu, karena singkat materinya biasanya di pondok ya, materi pondok atau memang para penggiat bahasa baru dirinci kemarin. Ada domir mufasil, ada domir muttasil, sebelumnya ada dhahir, ada mustatir. Yang dhahir itu ada mufasil, ada mustatir. Mufasil itu ada dua, kalau mustatir itu ada yang muttasil itu ada tiga, terbagi ke bawah. Dan bagaimana cara rincian ini insyaallah ta'ala akan ketemu materinya lagi secara rinci insyaallah ta'ala di pelajaran sorof nanti ya. Materi kasor ada juga dibahas tentang atau tasrif tentang domir ini, domir fa'il khususnya fa'ala, fa'al dan lainnya. Kalian akan ketemu lagi materi ini lagi insyaallah ta'ala, kita akan bahas mungkin lebih detail lagi. Nah, diantaranya domir yang paling populer itu yang sering digunakan para ikhwan, para penuntut ilmu adalah huwa, yang katanya huwa, ana, anta atau antum. Inilah yang domir-domir pasti udah ma'rifah, udah jelas. Kata ganti orang itu sudah jelas. Misalkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada kata ganti. Misalkan dia, kamu. Ini kan udah jelas nih, kamu siapa ya, kamu udah jelas penunjukannya. Nah dia itu yang gitu dia. Kemudian dalam bahasa Inggris ada itu he, ada he, si, sama juga. Nah inilah domir kalau dalam bahasa Arab sebagai simbolnya, saya ulis simbol domir. Meskipun domir yang lain itu ada jenis domir yang lain. Yang wajib diketahui adalah huwa, humahum, ya humahunna sampai anak-anak. Kemudian kita masuk di dalam pembahasan yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah di sini kalau kita antar dulu dalam bahasa Indonesia, ya, adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjuknya. Kalau dalam bahasa Arab, ini kalau dalam bahasa Indonesia, ini itu, aja. Ini itu, membahas tentang ini itu. Jadi orang Arab ada kata khusus yang dipakai digunakan untuk mengisyaratkan benda. Misalkan kalau dalam bahasa kita ini spidol, dalam bahasa Arab hada qalamul hibr.
Namun di sini akan ada bedanya nantinya. Apa bedanya? Isim isyarah, kata tunjuk, kata yang digunakan untuk menunjuk sebuah benda atau mengisyaratkan benda, ya, maka dikatakan isyarat. Ya, kalau apa bedanya dengan bahasa kita? Nah, di buku kalian silakan dibaca. Yang ketiga adalah isim isyarah. Kata petunjuk. Jadi cara baca yang kata petunjuk, misalkan dari atas yorokam, isim isyarah lil qarib. Kalau ada benda dekat, kata apa yang digunakan untuk mengisyaratkan benda tersebut. Ada juga isyarah yang jauh. Kalau bendanya jauh, kata apa yang digunakan? Tinggal dicocokin nantinya. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin ini, tapi kalau dalam bahasa Arab itu ini itu ada dua nanti. Ini digunakan untuk benda, ini untuk dekat, ini jauh kan? Ini dekat. Kata ini digunakan untuk mengisyaratkan benda yang dekat, ini untuk jauh. Namun bedanya nanti dalam bahasa Arab, karena jenis kata itu ada mudzakkar dan muannas, maka itu dalam bahasa Arab itu ada dua, ini juga ada dua. Insyaallah kalau kita akan tahu nanti. Kalau ini dalam bahasa Arab menggunakannya hadza, bisa hadhihi. Kalau itu zalika dengan til. Kan bedanya nanti kita akan baca satu persatu. Ini pengantar dulu. Kemudian zalika ini untuk mudzakkar, ini untuk benda yang mudzakkar, ini benda satu kosakata yang muannas. Ini juga mengisyaratkan benda mudzakkar dengan pengantarnya. Insyaallah taala kita baca. Baik. Sekarang coba lihat di buku kalian, ada isyarat tuh, perhatikan tabel berikut. Yang ke bawah, jenis kata ke bawah ini adalah isim isyarah untuk dekat. Misalkan hadza kolam, berarti satu dekat, di dekat aku. Kemudian kalau dua, hadza ini. Artinya semua ini nih, artinya ini, semuanya ini. Kalau yang jauh itu. Ya, ini ada diterjemahkannya tuh. Ini. Kalau yang bak itu semuanya itu. Ya. Tinggal nanti dicocokkan nantinya bendanya, jumlah benda dan jenis benda. Itu orang Arab kalau dikatakan agak ribet, ya memang itu bahasa mereka. Mencocokkan kata tunjuk dengan benda yang ditunjuk. Ya, kalau bendanya mudzakkar pakai kata tunjuk yang mudzakkar. Jika bendanya muannas atau ya, menunjukkan wanita perempuan, maka kata tunjuknya juga muannas juga. Tinggal disebutkan. Nah, hadzani, haula'i. Ini untuk ya dibaca ke samping. Untuk jenisnya mudzakkar, dia untuk berakal dan tidak berakal. Menggunakan ini berakal dan tidak berakal. Nanti akan ada contoh di sampingnya insyaallah. Kemudian hadzani untuk dua. Misalkan antum menunjuk benda dua, misalkan hadzani antumnya. Hadzani bilangnya hadzani dalam bahasa Arab. Kedua, misalkan hadzani qalamani. Kedua ini adalah dua pulpen. Hadzani qalamani. Hadza qalam. Hadzani qalamani. Jadi sesuai dengan isim isyaratnya dipasangkan nanti isim isyarat. Nah, ini digunakan akil dan tidak berakal. Ini yang tidak berakal. Antum nunjuk orang juga, misalkan ada di samping antum adalah seorang lelaki, hadza rajul. Ini adalah lelaki. Hadza ustadzun. Nah, hadza talibun. Ya, itu isim isyarah yang benar pasangan. Kalau dua muridnya, hadzani talibani, jadikan isim musanna juga. Kemudian yang ketiga, haula, jadi haula sampingnya itu untuk berakal saja. Kalau antum ketemu dalam Al-Qur'an haula iqamunat takhadhu min dunillah. Jadi itu manusia pasti yang menunjukkan manusia. Haula itu isim isyarah nunjuk ke orang. Nah, yang berakal. Ya, untuk yang dekat berarti haula, misalkan haula tulabun. Ini para penuntut ilmu. Haula tulab. Ini yang dekat-dekatnya. Jadi bendanya itu di dekat kita, dekat-dekat kita. Kemudian untuk muannas menggunakan hadhihi. Misalkan ciri-ciri muannas kemarin yang ada tak marbutonya. Misalkan ada sabu
saburatun. Ini kan yang manas. Maka ketika antum mengisyaratkan hadhihi saburatun. Hadhihi saburatun. Ini isyaratnya sabur, kita jelaskan. Karena dipasangkan hadhihi dengan muannas. Kalau dua bendanya misalkan jadikan musanna dulu bendanya, misalkan ada dua papan tulis, antum pengen nunjuk ini dua papan tulis, bahasa Arabnya hatani saburotani. Jadikan musanna juga. Hatani saburotani. Kemudian haula juga untuk yang berakal. Misalkan ini adalah para wanita, akhwat wanita. Ya, misalkan hadhihi berarti satu orang. Hatani dua wanita, haula. Berarti yang disingkat haula tolibatun, haula ustadzatun, para ustaz. Nah, ini yang dekat, isyarat untuk dekat. Nanti tinggal dipasangkan aja. Kemudian zalika untuk yang jauh. Dan di sini menunjukkan sekali dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitab, itu adalah kitab. Padahal Quran yang dimaksud adalah yang dibaca itu di hadapan kita. Itu namanya seolah-olah jauh pada dekat Al-Quran itu dekat. Makanya diterjemahkan ini adalah ya, itu adalah kita masih itu Al-Quran, berarti itu dekat. Dekatnya isyarat jauh, namun yang dimaksud adalah dia itu dekat, maknanya dekat. Zalika, kemudian zalika, ulaika, sama juga keterangannya tadi, tinggal dipasangkan misalkan zalika mimbarun, ini mimbar di posisi jauh. Akhi, zalika mimbarun. Zalika mimbar. Kalau dua mimbarnya jadi tinggal pasangkan zanika mimbaroni. Kalau ada dua laki-laki, misalkan rojulun, satu laki-laki. Zanika rojulun. Kalau dua, zanika rojulani. Jadi itu yang dipakai dalam Arab. Nah, di dalam juga khusus percakapan Arab menggunakan kalimatnya pakai kaidah. Nah, kemudian ulaika ini untuk yang jauh, yang sering memutuskan dalam Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun. Jadi itu orang-orang yang berakal yang dimaksud, mengisyaratkan orang-orang yang berakal. Ini. Kemudian tilka untuk yang muannas. Jadi untuk menjauh misalkan saburatun antum dalam posisi jauh. Dari kejauhan sana ada saburatun atau sayyaratun. Tilka sayyaratun, berarti antum tunjuk dari jauh. Tilka sayyaratun. Kalau misalkan dua mobil, tanika, sebenarnya tanika sayyarotani. Nah, adapun ulaika yang berakal. Kemudian nanti akan ada catatan. Bagaimana kalau yang tidak berakal, misalkan papan tulis banyak nih dekat kita, dia menggunakan kata apa? Itu ada keterangannya. Sini akil itu berakal, ghairu akil tidak berakal. Nah, dan kalau dari keterangan tabel ini mungkin bisa kalian dibaca. Mungkin ini belajar. Kemudian di catatan langsung ada praktek ke contohnya. Ikutin ya, atau ikutin dulu, kita baca dulu isim isyarahnya, bagaimana cara pelafatannya. Nah, di sini karena ada tanda baca tanda petik, matobenya cara baca pendeknya dimulai dari isim isyarah yang dekat. Hadani haulai. Hadhihi hatani haulai. Dzalika ulaika. Tilka tanika ulaika. Cara baca isim isyarah. Adapun kalau isyarah dekat yang pada jamak nanti di sini ada keterangan. Kemudian yang terakhir di sini catatan nih. Nah, untuk melengkapi tadi di grafik atau di dalam kolom yang kita berikan kepada antum, kolom itu. Catatan pertama, isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Misalkan isyarah dekat ya, yang tidak berakal, misalkan saburatun banyak di papan tulis, ada 10 di hadapan antum. Hadhihi saburatun, jadi antum gunakannya hadhihi. Hadhihi misalkan saburatunnya banyak. Saburatun. Ya, hadhihi saburatun, menggunakan hadhihi. Ya.
apapun itu. Hadhihi, misalkan kitab, hadza kitab, sahih. Kemudian kalau dua kitab, hadzani kitab. Karena ini tidak berakal, maka ketika jamak antum gunakannya hadhihi, bukan haula'i. Ya, ini maksud antum menggunakan hadhihi kutubun. Ya, menggunakan hadhihi karena jamak yang dijamak itu tidak berakal. Hadhihi kutubun. Menggunakan hadhihi. Sebenarnya kan hadzani haula'i. Sahih kan? Sama. Namun karena tidak berakal, maka tapi kalau berakal misalkan Muhammad, hadza Muhammadun, hadzani Muhammadani, haula'i Muhammadun. Silakan dicocokkan nanti tandanya. Baik. Nanti insyaallah taala catatan ini ada kok contoh kita pasangkan, sudah ada contoh di buku insyaallah. Kemudian isyarat jauh untuk jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal misalkan mirwahatun, ini banyak marawih atau mirwahat, bisa mirwahatun. Banyaknya pasti. Iya banyak banget ya. Coba jago. Dipasnya. Baik. Menggunakan tilka. Misalkan tilka, zalika kalau jauh kitab ya. Itu adalah buku. Zalika kitab. Itu adalah buku, misalkan itu buku. Zalika kitab. Kemudian kalau dua buku, zalika kitabah. Nah, masalahnya kalau di sana ada kumpulan buku yang sangat banyak, apa bahasa Arabnya? Nah, ini dimaksud menggunakan tilka kutub. Menggunakan kata tilka kutub. Tilka kutubun, kenapa? Karena kutub ini tidak berakal. Nah, tapi kalau berakal menggunakan haula mukminat, haula fatimat, haula nisa, haula akhwat. Nah, sekarang isim isyarah yang lain untuk umum juga huna isyarah. Huna. Here. Bahasa Inggris. Kemudian di sana juga sering muncul dalam Al-Qur'an. Hunaka. Itu huna di sini, kalau di sana dalam bahasa Arab juga di sini ada tingkatan jauh. Kalau hunaka itu di sana, di sananya lagi itu hunalika, di sananya di sana. Iya, di sananya di sana. Nah, Allah la bisa kalau diurutkan di sana itu ya namanya kan di sana ada jauhnya kan ya. Di sana jauh sampai sini. Di sananya setelah ini ada lagi di sana juga namanya. Ada lagi di sana jauh banget gitu. Ya, makanya kalau kita mau urutkan hunalika, gunakan sono. Tapi kalau di sananya lagi hunalika. Hunalika. Kemudian yang jauh itu sama. Ini muncul dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan. Misalkan wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Jika engkau melihat di sana mana itu? Di surga. Jauh kan surga? Hah? Jauh surga yang mana? Isyaratnya jauh banget itu. Maksudnya makna dari isyaratnya itu jauh banget itu surga. Syaratnya mati lagi. Saking jauhnya itu harus mati dulu. Mati perjalanannya la ilaha illallah, jauh banget. Engkau akan melihat nikmat yang sangat banyak dan mulkan kabiro, kerajaan yang besar. Rumah di sana, rumah. Komplek perumahan. Plus, itulah sekilas mungkin gambaran pendekatan sama di sana juga hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan. Di sana mana itu? Zakaria di mana Zakaria? Di mana? Di daerah mana Pak? Palestina, sekitar Palestina. Ali Imran, Zakaria Yakub itu turunannya Yakub Nabi Zakaria. Nah, jauh kan? Jauh. Hunalika. Berarti kita mengisahkan
hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana lah Zakaria meminta kepada Tuhan. Nah, kemudian contohnya jika dipasangkan kita lihat hadza Muhammadun, hadzani Muhammadani, haulai Muhammaduna, karena berakal. Nah, sekarang kalau yang jauh dzalika Muhammadun, dzalika Muhammadani, ulaika Muhammaduna. Hadhihi Hindun yang akhwat, hatani Hindani, ya, haulai hindatun. Kemudian tilka Hindun, tanika Hindun, ulaika Hindun. Sekarang yang tidak berakal. Hadza kitabun, hadzani kitabani, hadhihi kutubun, karena tidak berakal menggunakan hadhihi. Kemudian dzalika kitabun, dzalika kitabani, tilka kutub. Itu penggunaannya. Insyaallah mungkin itu dulu materinya karena sebagian teman-teman juga enggak ini. Maka ini kita akan jadikan part yang kedua nanti insyaallah. Prakteknya di pekan depan kita akan membaca latihan. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang isim isyarah? Jadi kesimpulannya aja, kesimpulan isim isyarah untuk di pertemuan ini, antum pasangkan isim-isim isyarah yang ini. Pertama dipasangkan kepada bendanya dari jenisnya. Pasangkan jenisnya dengan bilangannya. Itu dalam bahasa Arab harus sama, harus klop dia. Jika isim isyarahnya hadza, maka bendanya jenisnya harus mudzakkar, jumlahnya harus mufrad. Iya, mufrad mudzakkar. Kalau bahasa Arab ini juga mufrad muannas. Kalau ini juga mufrad mudzakkar, ini mufrad muannas. Tinggal sesuaikan aja nanti insyaallah. Mungkin ini yang kita pelajari untuk nahwunya, ataupun sekarang kita akan baca kitab fikihnya. Kelas Kalau untuk apa namanya? Isim isyarah yang jamak itu mudzakkar sama muannas sama tadi. yang berakal. Apa namanya? Berakal haula. Nah, iya. sama deh. Misalkan kalau di sana kumpulan akhwat tuh, haula atau yang di dekat sini, anak-anak kecil sini akhwat atau banat. Banatun bintun banatun. Hadhihi banatun. Hadhihi banatun. Hadhihi. Haula karena berakal, masih berakal anak-anak ini. Haula banatun. Di sini lagi ibnun. Ya. Abna. Ibnun abna. Haula abna. Haula banatun, haula abna. Atau kalau ustaz, haula ustadzatun, haula asatidzah atau iya, ustadzun, asatidz. Nah, mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.